awal tahun 2008, Indonesia baru saja berhasil lepas dari bayang-bayang krisis moneter 1997-1998 dan bangkit dengan ekonomi yang melaju pesat. Bursa saham naik, sendi perekonomian berjalan dengan baik, bisnis berkembang, dan banyak orang memiliki pandangan masa depan yang cerah. Sepanjang tahun 2007, Produk Domestik Bruto atau PDB Indonesia melesat dari 5,5% ke 6,3% hanya dalam 1 tahun. Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa pertumbuhan ini berkat sektor pertanian yang moncar di triwulan pertama tahun 2007. Di samping pertanian, sektor listrik, gas, air bersih, perdagangan hotel, restoran, keuangan, real estate, jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa juga menjadi penyumbang terbesar PDB. Akan tetapi, badai seketika muncul dan menutupi semua optimisme itu. Pada triwulan keempat tahun 2008, indeks harga saham gabungan rontok. Pasar saham kebakaran saat itu. Seketika rupiah melemah, roda ekonomi di gedung-gedung pencakar langit Jakarta, hingga pabrik-pabrik di seluruh Indonesia mulai macet. Produksi menurun, begitu juga dengan omset. Tidak lama, harga komoditas impor meroket dan harga kebutuhan dalam negeri pun ikut terkerek. Di tengah guncangan besar yang melanda perekonomian Indonesia, setidaknya ada 57.000 tenaga kerja dari berbagai sektor harus rela di PHK. Namun di balik semua kekacauan ekonomi dan keuangan Indonesia, ada Amerika yang sedang mengalami krisis besar akibat dampak runtuhnya bank investasi Lehman Brothers. Hidup di masa itu rasanya seperti kamu sedang berada di dalam kapal yang tenang, lalu tiba-tiba dihantam ombak besar hingga tenggelam. Kamu tidak tahu apa yang terjadi. Semua tampak baik-baik saja, sampai badai itu datang di siang bolong. Semuanya kacau. Pasca Lehman Brothers menyatakan kebangkrutan mereka pada 15 September 2008, PDB kita mulai turun ke 6% di triwulan keempat tahun 2008. Bahkan terus anjlok hingga 4,5% di tahun 2009. Lehman Brothers, simbol kejayaan finansial Amerika, berdiri selama 150 tahun sebelum tumbang dalam krisis 2008. Didirikan oleh Henry Lehman sebagai toko tekstil pada 1844. Perusahaan ini kemudian bertransformasi menjadi raksasa keuangan, meraup miliaran dolar dari investasi properti di bawah kepemimpinan Richard Ford. Namun sejak 2004, awan gelap mulai mengintai. Kenaikan suku bunga membuat nasabah KPR kesulitan membayar cicilan, permintaan properti turun, dan nilai saham anjlok. Aset Lehman yang sebagian besar berbentuk properti tak lagi bernilai, memicu krisis likuiditas. Agustus 2007 menjadi titik genting ketika BNP Paribas, salah satu bank terbesar di Eropa, membekukan pencairan dana aset berbasis kredit perumahan beresiko tinggi. Puncaknya, 15 September 2008, Lehman Brothers resmi bangkrut setelah gagal mendapatkan penyelamatan dari Bank of America dan Barclays. Kerugian mencapai 60 miliar dolar, menjadikannya sebagai kebangkrutan terbesar dalam sejarah dunia. Dampak yang langsung dirasakan dari kebangkrutan itu adalah PHK 26.000 karyawan Lehman Brothers di seluruh dunia. Para investor kehilangan sejumlah besar uang, adanya krisis keuangan, dan efek domino yang bisa dirasakan sektor finansial di seluruh dunia. Di Indonesia, banyak komoditas ekspor tak jadi dikirim ke Amerika dan negara-negara konsumen karena pembatalan pesanan dari resesi ekonomi. Akibatnya, omset menurun drastis. Kerugian hampir membuat pabrik ditutup dan ribuan pekerja harus di-PHK. Akan tetapi, bagaimana bisa kebangkrutan satu perusahaan bank investasi bisa berdampak begitu besar ke perekonomian dunia? Apakah badai ini terjadi hanya karena kegagalan nasabah membayar kredit KPR? Atau ada penyebab lain di belakangnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu tahu di barisan mana kepingan domino dari rangkaian bencana ini pertama kali jatuh. Keping domino pertama yang terlibat dari rantai bencana ini adalah pelemahan ekonomi Amerika di awal 2000-an yang dipicu oleh runtuhnya perusahaan-perusahaan perdagangan elektronik dan serangan teroris pada 11 September 2001.
Lesunya perekonomian membuat The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat bertindak agresif dengan memangkas suku bunga acuan dari 6% pada 2001 menjadi 1% pada 2003. Hasilnya, kredit menjadi sangat murah. Dengan uang yang mengalir bebas, warga Amerika mulai berbondong-bondong mengambil pinjaman, termasuk hipotek atau yang biasa kita kenal sebagai KPR untuk membeli rumah. Ini menjadi peluang emas bagi para spekulan rakus di Wall Street dan seluruh firma keuangan di Amerika. Di antara mereka, Lehman Brothers di bawah kepemimpinan Dick Fuld melihat pasar properti sebagai tambang emas yang bisa mereka eksploitasi dengan serakah. Lehman Brothers dan bank-bank besar lainnya mulai membanjiri pasar dengan pinjaman KPR yang kemudian kumpulan pinjaman ini dikemas menjadi obligasi bernama Mortgage Backed Securities atau MBS. Logikanya sederhana, selama harga properti naik, nilai MBS juga ikut meningkat. Dengan cara ini, mereka bisa menjualnya ke investor di seluruh dunia dengan janji keuntungan besar. Namun disinilah keping domino kedua yang terlibat dalam krisis keuangan 2008. Ketika pasar mulai kehabisan peminjam yang memenuhi syarat kredit, Lehman Brothers mengambil langkah yang lebih nekat. Mereka mulai menawarkan pinjaman kepada orang-orang yang seharusnya tidak layak menerima kredit. Orang dengan riwayat kredit buruk, tanpa pekerjaan tetap, bahkan tanpa penghasilan yang cukup untuk melunasi cicilan. Lahirlah produk beresiko tinggi bernama subprime mortgage. Tapi, bagi Dick Fuld dan Lehman Brothers, itu bukan masalah. Bagi mereka, selama properti bisa disita dan dijual kembali, uang akan terus mengalir. Dari sini, perusahaan yang dipimpin oleh Dick Fuld itu telah membuat lingkaran easy money. Terlebih lagi, saat itu KPR adalah salah satu instrumen investasi yang memiliki peringkat AAA dari lembaga pemeringkat kredit, yang artinya investasi ini punya resiko yang rendah dengan return yang rendah namun terjamin. Beruntungnya, domino kedua ini tidak runtuh dan bisa bertahan. Lehman Brothers pun mendapat untung besar-besaran. Namun, seperti semua gelembung, yang satu ini akhirnya pecah. Di sini, keping domino ketiga terlibat dan hampir tidak stabil. Bank Sentral Amerika mulai menaikkan suku bunga dari 1% di 2004 hingga 5,25% di 2006. Cicilan KPR melonjak drastis dan seperti bom waktu, para peminjam subprime mortgage mulai gagal bayar. Rumah yang disita Lehman Brothers tak lagi laku. Harga properti jatuh dan nilai obligasi KPR anjlok. Lehman Brothers yang sebelumnya mendapat untung besar, kini menghadapi krisis pertamanya. Tapi, tabiat Dick Fuld tak bisa diubah. Alih-alih mengendalikan resiko, bankir kelahiran New York itu justru menggandakan taruhan. Dengan keangkuhan dan nafsu yang tak terpuaskan, ia memutuskan untuk meningkatkan leverage atau hutang. Dengan harapan bisa tetap meraup keuntungan dari pasar yang semakin tidak stabil. Ini adalah strategi berbahaya yang akhirnya membawa Lehman Brothers ke jurang kehancuran. Disinilah retakan mulai terlihat di keping domino keempat. Sebagai pemain utama dalam pasar KPR, Lehman Brothers tidak puas hanya dengan keuntungan biasa. Mereka ingin lebih. Sejak 2006, mereka mulai agresif meminjam uang dari bank lain, terus menaikkan jumlah pinjaman demi mendanai ambisi mereka. Hingga pertengahan 2008, hampir sepertiga dari modal mereka berasal dari utang. Padahal, batas aman yang ditetapkan hanya separuh dari angka itu. Tapi, siapa peduli? Selama keuntungan masih terus mengalir, mereka akan tetap menjadi pemegang aset obligasi KPR terbesar di Wall Street. Di awal 2007, saham Lehman mencapai puncak kejayaannya. Para eksekutifnya berpesta merayakan keberhasilan ini, menikmati bonus dan keuntungan jutaan dolar. Mereka yakin telah menemukan formula ajaib. Semakin besar pinjaman, semakin besar keuntungan. Yang mereka lupa, leverage berperan seperti pedang bermata dua. Di sisi lain, bisa melipat gandakan keuntungan, namun di sisi lain juga bisa melipat gandakan kehancuran. Semakin besar pinjaman leverage yang diambil, maka semakin besar pula dampak yang akan dirasakan. Tak butuh waktu lama sebelum kenyataan mengejar mereka. Maret 2007, tanda-tanda bahaya mulai muncul. Semakin banyak peminjam kredit KPR mulai gagal membayar cicilan. Saham Lehman terpukul, anjlok ke titik terendah dalam 5 tahun terakhir. Namun ketika pasar sempat membaik di akhir tahun, Lehman punya kesempatan untuk mengurangi resiko mereka.
mereka bisa menarik diri dari permainan berbahaya ini. Tapi, apakah mereka melakukannya? Tidak, mereka justru semakin serakah. Ketika keping-keping domino mulai jatuh, Dick Fuld tetap keras kepala. Dia percaya Lehman bisa keluar dari krisis ini. Rencananya, menjual aset lain demi mendapatkan uang segar dan menyembunyikan aset beracun mereka di perusahaan baru agar laporan keuangan Lehman Brothers tampak lebih sehat. Tapi investor tidak bodoh. Mereka melihat kebohongan ini dan mulai menarik uang mereka. Saham Lehman terjun bebas di angka 77%. Puncaknya terjadi pada 9 September 2008. Sebuah bank besar dari Korea Selatan yang sebelumnya berminat untuk menyelamatkan Lehman tiba-tiba menarik diri. Kepanikan melanda, investor kabur, kreditor berhenti memberi pinjaman, dan Lehman kehabisan uang lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Dalam keputusasaan, Lehman mengumumkan mereka mengalami kerugian besar dan butuh penyelamat. Tapi, siapa yang mau menolong kapal besar yang sedang dalam proses tenggelam? Bukannya bantuan yang datang, justru ancaman. Lembaga pemeringkat keuangan seperti Moody's siap menurunkan peringkat kredit mereka yang akan membuat situasi semakin buruk. 11 September 2008, pukulan terakhir datang. Saham mereka kembali terjun bebas 42%. Perusahaan ini sudah seperti kapal bocor yang sebagian lambungnya sudah terisi air. Di akhir pekan tanggal 13 dan 14 September 2008, Wall Street semakin kacau. Dua bank besar, Bank of America dan Barclays, yang selama dianggap bisa menyelamatkan Lehman, angkat tangan dan mundur dari negosiasi. Hingga akhirnya, keping domino terbesar jatuh pada 15 September 2008. Lehman Brothers menyatakan bangkrut dan menyebabkan sahamnya terjun bebas 93% dalam satu malam. Nilai aset Lehman Brothers yang didominasi oleh non-tunai sebesar $639 atau sekitar 7.668 triliun rupiah anjlok. Sementara hutang pada investor serta kreditur sebesar $613 atau sebesar 7.356 triliun rupiah harus segera dibayar. Dalam keterpurukannya, salah satu bank tertua di Amerika itu mengalami kerugian hingga $60 miliar atau sekitar 570 hingga 720 triliun rupiah dari kerugian di obligasi KPR. Tapi kenapa kebangkrutan Lehman Brothers bisa sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan dunia? Sebab sektor finansial saling terkoneksi dan membuat krisis keuangan ini dengan cepat menyebar ke seantero dunia. Terlebih lagi, pemilik saham hipotek seperti mortgage-backed securities atau MBS tersebar di berbagai belahan dunia. Hal ini seperti gempa di Amerika yang gelombang tsunami-nya sampai ke Indonesia. Di tengah kekacauan yang ditinggalkan Lehman Brothers, raksasa keuangan lain ikut terseret. Fannie Mae dan Freddie Mac, dua lembaga keuangan yang selama ini bermain api di pasar obligasi KPR, akhirnya mengalami masalah yang sama seperti Lehman dan terpaksa diselamatkan oleh pemerintah Amerika. Begitu pula AIG, perusahaan asuransi raksasa yang terjebak dalam spekulasi beresiko tinggi. Mereka tak segan mengambil keuntungan dari sistem yang rapuh, tetapi saat semuanya runtuh, mereka justru mendapat bantuan darurat bernilai fantastis. Sementara itu, ratusan miliar dolar digelontorkan untuk menyelamatkan bank-bank yang sebelumnya ikut menikmati pesta besar kredit murah. Ketika keuntungan mengalir, mereka pura-pura buta. Tapi ketika semuanya hancur, mereka berlari ke pemerintah meminta pertolongan. Jika bank lain mendapat kesempatan kedua, lantas kenapa pemerintah Amerika merelakan Lehman Brothers? Hal ini karena kehancuran Lehman sudah di luar kemampuan APBN Amerika. Lehman tidak memiliki cukup jaminan untuk memberikan kepastian bahwa pinjaman dari pemerintah akan dilunasi. Pun kalau pemerintah memberikan Lehman bantuan, hal ini akan menimbulkan moral hazard, yang mana perusahaan keuangan merasa bebas mengambil resiko besar karena mengandalkan bailout dari pemerintah jika terjadi kegagalan. Bahkan, tanpa membantu Lehman Brothers, keuangan Amerika hancur untuk menalangi bank-bank yang krisis likuiditas. 7,8 juta rumah dari aset obligasi KPR diambil alih pemberi pinjaman jangka pendek, dan lebih dari 7,3 juta pekerjaan hilang dengan tingkat pengangguran melonjak hingga 10%. Eropa memiliki kondisi yang tidak jauh berbeda. Biaya bailout atau penyelamatan yang terlampau mahal
membuat beberapa negara Eropa yang tingkat hutangnya sudah tinggi semakin kacau. Yunani, Irlandia, Spanyol, Portugal, dan Siprus terpaksa melakukan efisiensi peningkatan pajak serta pembatasan upah yang memicu keributan di masyarakat. Cina mengalami resesi ekonomi. Rusia menderita karena harga minyak turun drastis. Keping domino berikutnya pun sampai ke Indonesia. Kita menderita penurunan indeks harga saham gabungan atau IHSG sebesar 50% sepanjang 2008. Kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia turun ke 1.029 triliun rupiah dari 1.988 triliun rupiah. Para investor kehilangan kepercayaan dan menjual aset yang menyebabkan obligasi yang dikeluarkan pemerintah dan perusahaan Indonesia melemah hingga 27,4% atau sepertiga dari harga sebelumnya. Investor justru meminta bunga lebih tinggi untuk menutup resiko yang mungkin tidak bisa dihindari, dari 10% ke 17%. Dalam masa krisis seperti ini, bank adalah pihak yang sangat rentan karena masalah kekurangan uang tunai atau likuiditas untuk beroperasi. Bank BUMN masih terbilang aman karena pemerintah memberikan suntikan dana sebesar 15 triliun rupiah untuk menjaga stabilitas mereka. Di sisi lain, bank-bank kecil dan bank swasta mengalami kesulitan besar karena mereka biasanya mendapatkan dana dengan meminjam dari bank lain di pasar uang. Tapi karena kondisi yang sangat ketat, pinjaman jadi sulit didapat. Sementara bank-bank besar lebih memilih menyimpan uang mereka. Tidak hanya terhadap bank lain, bank-bank besar juga semakin selektif dalam memilih nasabah untuk dipinjamkan uang. Dan untuk menahan nasabah lain menarik uang besar-besaran yang bisa memperburuk krisis, pemerintah melalui lembaga penjamin simpanan menaikkan batas jumlah tabungan yang dijamin dari 100 juta per nasabah menjadi 2 miliar per nasabah. Menteri Keuangan sekaligus pelaksana jabatan Menko Perekonomian, Sri Mulyani mengatakan bahwa Indonesia berada di urutan teratas daftar korban tidak bersalah atau innocent victim dari krisis yang terjadi di Amerika akibat saham KPR dan Lehman Brothers. Banyak sendi perekonomian Indonesia juga ikut terdampak, terutama pada sektor ekspor. Di Purwakarta, sebuah perusahaan yang bergantung pada ekspor pasar Amerika, kehilangan pesanan senilai 2 juta dolar atau sekitar 20 miliar rupiah, dan mengancam 6.500 pekerja. Di Bekasi, 11 pabrik bersiap memangkas 3.000 karyawan. Jawa Timur mengalami hal serupa, ekspor anjlok 50%, industri mebel dan rotan pun terpukul. Sejak pertengahan 2008, setengah dari pabrik eksportir rotan tutup akibat permintaan yang merosot. Nilai ekspor yang sebelumnya mencapai 3 triliun rupiah, kini tinggal separuhnya. Tidak hanya itu, ekspor di sektor perikanan juga merosot 50% dengan ribuan pekerja terancam PHK. Di saat yang bersamaan, ekonomi semakin dipersulit dengan lonjakan depresi rupiah terhadap dolar Amerika dari Rp9.000 per dolar Amerika menjadi Rp12.000 per dolar Amerika di awal 2008. Untuk menahan laju depresi dan memulihkan roda ekonomi negara, saat itu pemerintah meluncurkan program stimulus fiskal yang mencangkup pemotongan pajak dan peningkatan belanja pemerintah yang ternyata kurang berdampak positif di sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kabupaten Demak, Sragen, Sukoharjo, Klaten, dan Kabupaten Goa, Sinjai, serta Bulukumba. Di tengah gejolak pasar yang semakin tak terkendali, Otoritas Keuangan Indonesia mengambil langkah-langkah darurat. Bapepam LK yang kini dikenal sebagai OJK memberi kelonggaran bagi perusahaan untuk membeli kembali saham mereka sendiri, sebuah upaya untuk menahan anjloknya harga di bursa. Sementara itu, Bursa Efek Indonesia melarang praktik short selling, aksi spekulatif yang bisa mempercepat kejatuhan pasar, serta membatasi perdagangan margin guna mencegah kepanikan lebih lanjut. Di sektor perbankan, likuiditas yang semakin ketat memaksa bank untuk melonggarkan aturan. Batasan saldo harian untuk pinjaman valuta asing jangka pendek dihapus, dan fasilitas swap, alat pertukaran mata uang yang digunakan untuk mendapatkan dana segar, diperpanjang dari 1 minggu menjadi 1 bulan. Semua ini dilakukan dengan satu tujuan, menjaga pasar tetap bernapas di tengah badai finansial. Hal ini cukup berdampak baik bagi sektor keuangan Indonesia. Di pertengahan 2009, pemulihan sudah cukup terlihat.
Dan di 2010, perekonomian pulih dengan tanda pertumbuhan PDB yang mencapai angka 5% dari yang sebelumnya 4,5%. Ancaman krisis yang dihadapi Indonesia saat krisis ekonomi di Amerika Serikat akibat bangkrutnya Lehman Brothers 2008. Pada tahun 2008 dan 2009, Indonesia pernah mendapat kiriman gelombang krisis yang datang dari Amerika. Ekonomi sempat lesu, dan finansial sempat mengalami depresi berat. Meski begitu, negara kita termasuk dalam kategori yang bisa pulih dengan cepat. Secara progresif, bangsa kita bisa sedikit memperbaiki kerusakan akibat krisis. Sektor keuangan sepanjang 2024 tercatat stabil, dan pertumbuhan PDB di kuartal pertama 2024 tumbuh menjadi 5,11%. Sedikit lebih besar dari tahun lalu yang berada di angka 5,04%. Namun memasuki 2025, sedikit guncangan mulai terasa. Seperti kemarin, saat media mengabarkan indeks harga saham gabungan anjlok sejauh 6,12% atau 395,8 poin ke level 6.076 pada penutupan perdagangan sesi pertama. Apa penyebabnya? Salah satunya adalah penerimaan pajak yang anjlok dari bermasalahnya aktivitas perekonomian Indonesia dan kegagalan Cortex. Para ahli juga menduga bahwa polemik proyek Danantara serta RUU TNI juga menyebabkan sentimen negatif terhadap para investor. Sisa-sisa krisis keuangan 2008 yang melanda dunia kini tidak lagi terasa oleh Indonesia. Meski begitu, bukan berarti kita bebas dari bayang-bayang resesi atau bahkan krisis lainnya. Jika hal itu terjadi, apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri? Yang terpenting dalam menghadapi resesi atau krisis adalah bijak dalam pengeluaran. Kemudian susun anggaran secara ketat namun realistis. Utamakan kebutuhan pokok dan potong pengeluaran sekunder. Buat dana darurat dari penghasilan tambahan dan investasi jika kamu punya dana dingin atau yang tidak terpakai untuk kebutuhan pokok. Bagaimana menurutmu? Jika kamu pernah merasakan hidup dalam kondisi krisis 2008 di Indonesia, kamu bisa menaruh ceritamu di kolom komentar. Biar semua orang tahu bahwa Indonesia pernah menghadapi suatu krisis kiriman dari Amerika yang disebabkan oleh keserakahan Lehman Brothers.